Terima kasih Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kembali sore ini kami datang kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan kembali bercerita dan bercakap-cakap tentang Tuhan. Bagaimana pekerjaan Tuhan terjadi atas kami, orang-orang percaya di dalam nama Yesus. Begitu banyak pekerjaan yang Tuhan kerjakan dan kami akan kembali bercerita untuk menguatkan sesama kami. Untuk memberikan kekuatan bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, sembunyikan kami di balik salib yang kudus ya Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhanlah yang bekerja atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, mari sama-sama yang percaya dan diberkati, kita katakan amin. Shalom. Shalom. Shalom semua. Shalom. Sahabat Amazing Ministry. Sore hari ini kita ketemu lagi di acara Cakap-cakap dengan Tuhan. Saya mau berkenalan lagi sekali lagi sama teman-teman. Nama saya Aga Raja Wali, dan saya tetap bilang saya bukan pengkhotbah. Saya bukan orang dengan basic teologi gitu ya, dengan basic pemberita firman gitu enggak. Saya orang biasa. Saya cuma orang biasa. Saya buat sebagian orang, saya cuma orang biasa. Tapi saya tahu di mata Tuhan, saya sangat spesial. Karena saya tahu banyak pekerjaan Tuhan yang akan dipakai buat kita, buat saya, buat kita semua yang nonton acara ini. Baik, hari ini kita akan kembali masuk sebuah tema yang namanya The Valley of Death, lembah kekelaman. Di seri pertama kita bicara waktu itu ada seorang anak yang kena didiagnosis COVID-19 namanya Brian. Kemudian ada pecandu narkotika yang 8-9 tahun terikat putau dan sabu-sabu. Kemudian ada lagi hamba Tuhan yang seorang singer, penyanyi gereja yang kita bilang adanya orang ketiga dalam perkawinan, yang kemudian beberapa teman-teman, beberapa keluarganya pun dipanggil Tuhan. Dan minggu lalu kita dengar ada kesaksian dari seorang ibu namanya Santi. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah menjelang akhir daripada tema kita lembah kekelaman, dan ini kita akan tutup lembah kekelaman ini dengan kesaksian dari seorang ibu. Tapi saya mau bagikan ke teman-teman semua. Ada yang nanya saya begini, Bang, kenapa sih Abang suka banget bicara lembah kekelaman? Saya cuma bilang begini, di dalam lembah kekelaman orang belajar dari masalah yang dihadapinya. Lembah kekelaman banyak orang yang tidak belajar dari situ. Amazing Ministry mempercayakan saya untuk membahas lembah kekelaman agar kita belajar dari lembah kekelaman itu. Saya ingatkan kembali, lembah kekelaman adalah Daud membawa dombanya menuju rumput yang berpadang, yang berhijau, itu melewati lembah kekelaman. Di dalam lembah kekelaman itu ada air, itu ada makanan buat domba-domba itu. Daud tidak mengambil resiko untuk jalan-jalan tidak melewati lembah kekelaman, karena di luar panasnya sangat panas sehingga domba-domba itu bisa mati Bapak Ibu. Lembah kekelaman itu adalah Daud melewati itu dan Tuhan bersama dia. Lembah kekelaman mengajarkan kita sudah dengar bagaimana Brian berubah dalam doanya. Ibu Rina yang kemarin bersaksi tentang orang ketiga dalam rumah tangganya belajar kembali memuji dan menyembah. Di dalam lembah kekelaman kita kembali belajar menghargai bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dan kita membagikan itu ke orang lain. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, sore hari ini kita kedatangan tamu seorang ibu. Seorang ibu.
Seorang ibu. Oke, kita akan kenalan dulu. Ibu, saya panggil ibu siapa ya? Agusni aja, Ibu Agusni. Oke, malam hari ini Ibu Agusni, ada marganya? Ada, Boru Simatupang. Ibu Agusni Boru Simatupang, tinggal di Medan? Iya, Pak. Oke. Tanpa berlama-lama, kita akan dengarkan cerita Ibu Agusni. Ada sedikit mungkin Bapak Ibu sudah baca tadi. Ibu ini menjalani suatu proses yang namanya ada namanya di ujung ceritanya itu ada pembelaan Tuhan di dalamnya. Yes, amin. Itu ada pembelaan Tuhan di dalamnya. Kalau saya melihat cerita ibu ini, maaf ya, cukup seram. Tapi daripada kita kemana-mana, kita dengerin aja Ibu Agusni. Iya, Pak. Ini bercerita. Silakan Bu. Selamat sore. Oke. Salam semuanya. Selamat sore. Pada saat ini saya sedikit untuk bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu ajaib. Tuhan Yesus itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Seperti yang dibilang Bapak dari tim Imaging ini berkata bahwa di dalam lembah kekelaman kita belajar. Disitulah kita belajar, kita bisa mendengar suara Tuhan, Tuhan menuntun kita. Tapi dengan intinya satu, kita mau menerima dan membuka hati. Kalau Tuhan pun menuntun, kalau kita tidak mau itu tidak bisa ya saudaraku ya. Nah, pada awalnya pertama kali ya saya cerita kesaksian bagaimana Tuhan ini menuntun saya di dalam lembah. Itu awal ceritanya pada tahun 2006 kami full temer penyerahan total, dan pada tahun 2007 kita diutus pelayanan ke daerah Riau, yaitu saya sebutkan tempatnya yaitu Mahato, saudaraku. Di sana, di dalam proses itu saya rasakan, disitulah saya percaya bahwa Tuhan itu mau memakai saya itu saja, saudaraku. Tapi pada awalnya saya membantah. Dan pada saat itu dengan berjalan waktu, kami merintis dalam satu sidang. Dalam perintisan ini saudara, anak saya pada saat itu kami diutus, anak yang pertama umur 3 pada kelas 3 SD, dan anak yang kedua itu genap umur 1 bulan. Kami berangkat ke sana tahun 2007 saudaraku. Jadi di sana belum ada jemaat kami dapati, dan tempatnya aduh sungguh luar biasa saya katakan, karena saya nggak pernah hidup di daerah seperti itu. Pedalaman yang tidak ada lampu, dan Mahato ini dikatakan di sana kepanjangan itu manusia hancur total. Itu kepanjangannya di sana. Tapi setelah kita masuk pelayanan di sana, kita ganti itu manusia harus tobat. Itu kita katakan. Tapi dengan berjalan waktu saya mencoba untuk memperlengkapi, untuk mencukupi di dalam pelayanan kita. Saya coba untuk mendaftar di sebuah sekolah SMP. Puji Tuhan kita diterima. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ada juga putra daerah di sana keberatan karena sana mayoritas Islam, saudaraku. Jadi kita Kristen hanya beberapa bisa dihitung. Tapi saya percaya karena Tuhan itu luar biasa, selalu menyertai di dalam pelayanan kita. Kita tetap berjalan dengan tuntunan Tuhan. Dan pada saat itu saya mau cerita singkatnya bagaimana saya bisa masuk di dalam lembah kekelaman, saudara. Pada saat itu saya sudah menjadi ibu gembala. Tapi dengan saya kagetnya, karena saya mengikuti suami ya saudara, untuk melayani. Sebenarnya saya belum siap, tapi Tuhan mau menunjukkan bahwa begitulah cara Tuhan untuk menuntun kita di dalam kehidupan Tuhan, untuk menuntun bahwa Tuhan itu, bahwa Dia itu luar biasa. Dan kami tetap berjalan untuk melayani jiwa-jiwa di sana, saudaraku. Kita berjalan kaki 40 km dan itu tidak ditempuh dalam 1 hari ya, saudaraku. Kita berhenti dalam 8 km, kita temui ada satu rumah, kita masuki. Nanti kita nginep di situ.
Untuk selanjutnya besok minggu besoknya kita berjalan terus sampai ke hari Sabtu kita kembali lagi ke tempat kita ibadah. Seperti itulah sampai ada jiwa yang harus kita menangkan, dan pada saat itu puji Tuhan, Tuhan tunjukkan bagi kita untuk pelayanan di suatu tempat itu di kilometer 26. Di situ Tuhan tunjukkan satu keluarga yang mau menerima Yesus, dan pada saat itu satu keluarga itu kita baptis. Dan pada saat itu kita bawa di kilometer 24 namanya, saudaraku. Di situ asli memang agama Islam, saudara kita ya Muslim. Dan ya, tapi pada saat kita mau mengadakan baptisan, saya berdoa, Tuhan tolong, karena di sana airnya air rawa, saudaraku, tempat orang menyuci. Tapi kita berdoa berpuasa, tolong Tuhan, Kau jaga, tutup bungkus balut tempat yang kami mau pakai Tuhan baptisan. Puji Tuhan, pada saat itu tidak ada satu orang pun yang mencuci. Tapi pada saat setelah kami baptisan, kami masuk lagi ke dalam tempat ibadah. Di situ kuasa Roh Kudus menjamah, kami dipenuhi Roh Kudus semuanya. Yang namanya penuh Roh Kudus, saudaraku, kita nggak bisa kontrol ya. Jadi ribut. Jadi mungkin kedengaran pada tetangga-tetangga yang Muslim. Jadi pada saat itu keesokan harinya mereka datang bersama dengan ketua-ketua agama, pemuka agama mereka. Kami berhikmat, kami bilang, kami katakan ini bukan gereja tapi tempat ibadah, tempat berkumpulnya kami mau berdoa seperti saudara-saudara juga. Ya, dengan sendirinya kalau seandainya Bapak memang mau dirikan gereja, Bapak harus ada surat izin begini. Iya Pak, kami hanya mengatakan seperti itu. Tapi dengan berjalannya pada suatu saat ada satu orang ibu rumah tangga juga yang pernah saya layani. Itu awalnya ya, saudaraku, saya layani. Dan pada saat itu dia dulunya adalah agama kita, mengikut Yesus. Cuma karena dia pergi ke tanah Riau ini, supaya mereka bisa masuk ke dalamnya, mereka menjual ya nama Kristus, masuk ke Muslim. Sehingga di saat saya menyampaikan firman, saya memberikan kasih, menunjukkan kasih, bukan hanya firman, tapi saya tunjukkan kasih kepada mereka, memberi sesuatu apapun yang ada kita miliki. Tapi itu disalahgunakan mereka, saudara. Di saat kami pergi ke pertemuan hamba-hamba Tuhan, kita tinggalkan tempat ibadah. Di situ mereka masuki, membongkar tempat ibadah kita. Dan sering sih memang terjadi, ibaratnya uang perpuluhan kita pun diambil oleh anaknya. Tapi karena kita dengan kasih supaya mereka bisa diubahkan, kami terus melayani. Dan tepat pada waktunya, pada saat itu semuanya habis, ludas, nggak ada lagi apa-apa. Beras kita pun habis, semuanya habis. Rupanya ada yang melapor kepada saya, mengatakan pada saat itu, Bu, ada yang ngambil dari jendela. Memang betul jendela kita terbuka. Jadi dikatakan bahwa anak itu saya datangi dengan baik-baik. Ibu, tolonglah Bu, kalau memang betul kita lakukan dengan hubungan kekeluargaan, biar jangan ada keributan. Tapi dia marah, saudaraku. Begini namanya ibu rumah tangga ya. Jadi saya tetap sabar. Pada suatu saat pas tahun ini berjalan lama, pas tahun 2009 tanggal 1 ya saudaraku, itu pas tahun baru. Dan saat itu saya sudah menjadi tenaga kerja di SMP Negeri 2 Tambusai Utara pada saat itu. Puji Tuhan, itulah Tuhan bedakan. Tuhan angkat saya di dalam pelayanan ini. Maaf, di situ hanya bisa terhitung beberapa aja yang agama Kristen untuk menjadi tenaga kerja. Dan pada saat itu guru agamanya itu baru nenggolan. Itu pun saudara, ibadah di saat belajar agama Kristen itu kita nggak disediakan tempat, kita di luar, yaitu di pohon-pohon sawit, di bawah-bawah sawit. Di situ saya berdoa untuk terobosan. Tuhan tolong Tuhan. Saya mendekati kepala sekolah pada saat itu. Saya katakan, Pak, tolonglah Pak, kan nggak mungkin Pak seperti ini, kan ada ruangan kosong, tolonglah kasih ruangan. Puji Tuhan, pada saat itu kepala sekolah meresponi dan memberi tempat untuk anak-anak yang beragama Kristen beribadah di dalam ruangan. Dan selanjutnya berjalan dengan waktu, pada saat itu saya menjadi pembina upacara di hari Seninnya. Saya orangnya tegas ya, karena kita di dalam Tuhan kita diajari untuk disiplin.
disiplin waktu, disiplin segala sesuatunya. Jadi saya sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi pada saat saya berbincang di depan, saya juga kena panas matahari. Saat itu ada anak-anak yang gimana mungkin nggak senang kepada kita gitu. Saya tegur dan saya setelah berbaris saya tegur, mereka dipisahkan dan saya serahkan kepada ketua OSIS. Tapi ada salah satu anak yang tidak senang dan melapor kepada orang tuanya. Itu orang tua yang saya bilang tadi, yang Boru Huta Barat ini. Dan pada saat itu dengan secara tidak langsung itu sebenarnya nggak ada masalah bagi kita. Ada anak-anak pas tanggal 1 itu anak murid lagi sharing datang ke tempat kita berbincang tentang firman Tuhan. Tiba-tiba anak saya yang kelas 3 SD dan kelas udah berjalan setahun ya, umur setahun ya saudaraku, pulang pergi ke sungai untuk mandi. Dan ada pada saat itu anak jemaat juga tinggal sama saya, Boru Purba ya. Saya sangat ingat pada sampai saat ini namanya Relita Boru Purba, dan saya itu udah menjadi anak saya. Dan pada saat itu mereka pulang dari sungai, tiba-tiba saya mendengar suara jeritan. Ternyata mereka udah diserang dan masuk ke dalam paret. Di saat itu mereka udah dipukuli. Saya langsung berlari, ada apa? Ternyata ibu itu sudah memukuli anak saya. Saya bilang, aduh Bu, jangan seperti itu. Apa? Dia langsung. Sebentar Bu. Iya. Sebentar. Memukuli anak. Iya, anak saya Pak. Anak ibu. Anak kandung. saya, bukan anak. Yang anak angkat. dari anak Iya, anak sekolah jemaat. tadi kan? Iya, Anak iya, jemaat iya. tadi. Oke, Iya, lanjut Bu. iya. Jadi itu udah saya anggap sebagai anak ya Pak ya. Jadi anak saya, cuma yang kecil yang 2 ini udah ketakutan masuk ke paret dua-dua karena digendong mungkin kan. Terus jatuh. Pada saat itu saya lari dan saya juga terkena pukulan. Dan pada saat itu ya terjadilah yang tidak diinginkan. Cut Bu. Oke, Ya. sebentar. Oke teman-teman. Oke. Ini baru awal. Operator juga jangan terlampau serius, tolong ya, biasa-biasa aja. Ibu dulu minum dulu. Oke. Makasih Pak ya. Minum dulu, tenang, baru prolog. Aduh, halo. Penonton semakin ramai saudara-saudara. Oke. Saya ada beberapa catatan dari saya. Iya, Pak. Ibu ini tadi ngomong soal ada namanya menerima, buka hati. Saya catat itu ya. Terus ada satu istilah namanya mahato. Iya. Manusia hancur total sama manusia harus tobat. Luar biasa ya. Jadi buat teman-teman gitu, saya selama ini dengar namanya istilah tomat. Tomat habis tobat kumat. Kalau mau tobat bener-beneran. Baru sekali ini saya ketemu istilah sebuah daerah di Riau namanya Mahato, manusia hancur total atau manusia harus tobat. Ya, kita pegang. Oke, Ibu udah santai? Oke. Berarti ini kita sudah mau masuk tengah-tengahnya Ibu ya. Oke. Di akhir pembicaraan Ibu tadi, Ibu itu kita dengar tadi ada sebuah konflik yang tercipta dari pelayanan Ibu ini di Riau melewati sebuah kejadian yang terjadi tadi di sungai gitu Bu. Iya, Bu. Ya, Oke, silakan Ibu pegang. Oke, kita dengar lanjutan cerita Ibu Agustini. Niwati. Oke, Niwati. Silakan Bu. Oke. Setelah itu anak saya diserang dan saya juga diserang juga karena saya mendekati. Singkat ceritanya kita udah pulang ke rumah. Saya pada saat itu tidak tahu apa yang saya lakukan. Sementara ada saksi murid saya pada saat itu kembar. Ya, ada saksi murid saya dan itu memang siswa yang benar-benar mengasihi Tuhan, selalu datang ke tempat kita untuk beribadah dan selalu minta doa, dukungan doa, sharing-sharing tentang Tuhan Yesus. Dan pada saat itu mereka lah menjadi saksi bahwa kita tidak benar-benar tidak melakukan apa yang tidak diinginkan Tuhan. Singkat ceritanya jam 6 pada hari itu juga terjadi tanggal 1 ya, bulan 1 tahun 2009. Saya ingat betul. Disitulah mereka menyerang pas saat waktu maghrib. Kita udah tutup pintu, cuma kita udah berbicara bagaimana ini, bagaimana, aku takut gitu. Sebentar Bu. Tanggal 1 bulan 1 mereka menyerang. Iya. Mereka siapa mereka Bu? Mereka itu maksudnya satu rumah tangga ini Bu, Pak, yang pernah saya injili ini. Boru Huta Barat ini bersama keluarganya, bersama suaminya. Suami Menyerang, istri. Oke, Iya. menyerang. Datang ke tempat kita. Mereka yang datang ke tempat kita menyerang. Sekedar maaf Bu, bukan mengungkit. Iya. Berapa orang tuh? Mereka anaknya ada 5 ya Pak.
bersama anak-anaknya. Memang yang paling besar SMP sih, tapi ya namanya anak yang namanya di kampung itu pada kuat-kuat semua gitu. Iya. Jadi ada mereka satu keluarga. 7 orang ada? Iya, gitu kurang lebih. Suami istri tambah anak 5, 7. Iya, Oke, silakan Bu. Ya. Jadi pada saat itu kita diserang, kita tutup pintu, langsung dibuka. Hei pendeta, dia mengatakan itu dengan nada marah. Saya langsung buka, ada apa toh? Diam kau, mana suamimu? Kok istri saya dipukul? Padahal kita nggak ada jamah dia loh Pak. Kita tidak ada menjamah istrinya, padahal itu pukulan yang bekas istrinya itu bekas pukulannya dia. Karena mereka ribut. Ceritanya katanya suaminya mau kawin lagi. Jadi dia agak stres gitu, salah satunya. Tapi inilah agak stres dibilang. Tapi awalnya sebenarnya mereka tidak senang karena saya layani, injili. Karena saya udah begitu dalam, karena dia mantan dari karismatik juga. Dan sudah tahu bagaimana lahir baru dan sudah mengerti. Jadi saya betul-betul mengasihi dan saya terus membawa dia di dalam doa. Dan pada saat itu itulah alasan ibaratnya mereka menyerang itu mungkin pengaruh juga dari lingkungan. Sehingga lingkungan di situ pun waktu pada saat itu setelah kejadian mereka menyerang kami, maaf cakap namanya pembelaan diri, saya juga kalut. Pada saat itu saya jujur, saya memanggil nama Yesus, Tuhan Yesus tolong saya, nggak ada orang, semua tutup pintu. Ada di situ yang Kristen kira-kira jauhnya berapa meter ya? Adalah 15 meter jauhnya, cuma dibatasi oleh pohon sawit kan Pak, nggak bisa kita teriak. Jadi lampu kita juga nggak ada, kita pakai lampu teplok pada saat itu. Pada saat itu saya teriak manggil nama Yesus, saya merasa tidak ada pertolongan Tuhan. Dengan spontannya saya pembelaan diri. Ini rumah saya, ini tanah saya. Anak saya itu udah ditariknya lagi, dipukuli. Suami saya juga ditarik oleh suaminya ibu ini keluar. Saya langsung bergegas lari ke belakang ngambil pisau. Jujur. Oke. Aduh. Ibu minum dulu sekali lagi biar secara. Oke. Akhirnya tadi ibu ini lari ke dapur dan mengambil sebuah sumpit. Salah, tidak. Ibu ini lari ke dapur dan mengambil sebuah pisau. Iya. Oke, tenang-tenang dulu everybody, tenang-tenang dulu. Mengambil sebuah pisau, kita nggak tahu nih apakah dia akan motong sawit, apakah dia akan melakukan, kita nggak tahu. Oke, siap-siap, kita dengarkan kelanjutan ceritanya. Silakan Bu Agus. Setelah itu saya bergegas keluar dan pada saat itu anak saya ini udah dipukuli lagi. Ibu itu nggak salah, jangan kau datang pulang gitu maksud anak saya. Tapi karena besar tinggi ibu itu seperti ibu kita, besar tinggi orangnya. Jadi pada saat itu kondisi saya pun juga seperti ini juga, badan saya nggak besar kali. Jadi saya dekati dia supaya melarai dan melihat supaya dia takut gitu maksud saya itu. Saya nggak tahu, pada saat itu saya kalut sekali betul. Dan suami saya lihat sudah dipukulin, saya nggak tahu mengadu sama siapa. Saya udah panggil Yesus juga nggak ada pertolongan. Saya gini, pada saat itu pas saya mendekati dia langsung menarik saya terjatuh dan menggigit punggung saya secara tidak sadar, spontan. Karena saya kesakitan, saya langsung tangan itu langsung menusukkan pisau ke rusuknya. Dan Oke, cut sebentar. Si ibu tadi tiba-tiba memeluk ibu dari belakang, mencekek kemudian menggigit ibu. Dan ibu secara refleks menusukkan pisau yang ibu ambil dari dapur tadi ke tulang rusuknya, Pak. Ke tulang rusuk ibu tadi. Iya. Sebentar Bu, ke tulang rusuk ibu tadi. Baik, teman-teman semua. Jadi kita akan coba sebelum ibu ini lanjutin ya, segala sesuatu yang terjadi atas ibu tadi itu semua refleks. Itu ada refleks dan kita udah dengar tadi, ibu tadi bilang, saya udah minta tolong Tuhan Yesus. Maaf, seperti nggak ada pertolongan. Lalu mulailah konflik ini datang, mulailah masalah itu lebih besar. Oke, kita dengarkan Ibu Agus bilang pisau sudah ditusukkan ke rusuk ibu.
Nama ibu tadi, ibu yang tadi siapa nama ibu? Namanya saya lupa loh Pak, cuma Buru Huta Barat. Oke, Ibu Buru Huta Barat. Oke Bu, silakan dilanjut. Oke, dan pada saat itu dia langsung rebah, terjatuh. Dia langsung rebah berarti tusukan ibu tadi masuk ke dalam Masuk tubuhnya? ke dalam, iya. Dan itu kena memang jantungnya kira-kira 1 inci. Sebentar, tusukan ibu tadi berhasil masuk ke dalam tubuh Huta Barat, Iya. Ibu Huta Barat, Iya. dan sedikit mengenai jantungnya. Iya. Saya pulang aja lah ya, Bang. Aku pulang aja, aku agak-agak mules nih. Agak mules takutnya. Hah? Jadi pisau itu sudah masuk ke dalam tubuh Ibu Huta Barat. Ya kira, oke. Saya agak syok aja dengar Bu. Namanya juga, saya kan orangnya halus. Gak apa-apa. Intermezzo ya teman-teman, intermezzo. Silakan Bu. Dan pada saat itu juga saya juga nggak tahu. Saya merasa saya nggak memijak tanah karena mungkin saya ketakutan atau gimana, dan saya rasa takut. Dibilang enggak, tapi pikiran saya kosong pada saat itu. Saya nggak tahu apapun yang saya lakukan. Setelah itu barulah datang pemerintah setempat, itu kepala desa, lurah saya bilang, mengatakan, ada apa ini, ada apa? Pada saat itu langsung dibilang, aku ditikamnya, mana pisaunya? Itu pisaunya, langsung diambil pisau dan jadi barang bukti. Pada malam itu juga Pak, saya diangkat langsung ke apa namanya itu ya, kalau untuk bukan penjara, di kantor polisi itu, kantor polisi sementara. Tapi keesokan harinya saya langsung diproses Pak, langsung ke lapasnya di Pasir Pangurayan pada saat itu. Jadi nggak lama prosesnya saudaraku. Pada saat itu anak saya berumur 1 tahun ya saudara, 1 tahun, dan dia masih ASI. Masih ASI anak saya pada saat itu, dan itu anak saya bawa. Dalam perjalanan menuju ke Pasir Pangurayan saudara, saya hanya berdoa menangis. Saya tidak bisa bayangkan kenapa bisa terjadi seperti ini. Tapi yang saya tahu di dalam kehidupan kita itu saudara, itu tidak ada suatu kebetulan. Tidak ada suatu kebetulan. Dan pada saat itu anak saya juga saya bawa ke dalam penjara karena dia nggak mau lepas. Sebenarnya itu nggak dikasih saudaraku, nggak dikasih oleh pemilik lapas. Tapi itu mungkin kalau ku bilang anugerah Tuhan ya, dikasih selama 1 minggu. Setelah dalam 1 minggu itu saya di dalam, saya nggak ada berbicara sama siapapun, saya hanya berdiam karena saya nggak tahu, itu pertama sekalinya saya masuk ke dalam penjara, dan saya selama ini pelayanan saya nggak tahu apa-apa, saya hanya melayani gitu aja. Dan pada saat itu saya masuk penjara baru pertama kali, dan saya melihat orang, saya gemetar, wow, saya masuk penjara, apa yang kau inginkan Tuhan? Pada saat itu hati saya hampa. Yang jelas saya mau menyelamatkan anak saya, bagaimana anak saya nanti, keluarga saya, suami saya. Pada saat itu seminggu kemudian saya di dalam, barulah anak saya dijemput. Saya berpisah dari anak saya. Di situ mungkin ada selama 1 bulan saya bilang ya saudaraku. Tapi selama saya di dalam sel itu, saya 3 bulan tahanan jaksa dalam proses persidangan. Mulai di situ hampir 1 bulan saya mulai berjalan. Dalam 1 bulan itu saya merasakan Tuhan tidak ada di pihak saya, dan saya mulai kecewa dan mulai di dalam hati, Tuhan kau nggak adil, aku melayanimu Tuhan, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kami nggak salah, itu yang saya lakukan. Cuma Tuhan berbicara, aku mengasihimu. Kalau kau mengasihiku Tuhan, mengapa aku alami seperti ini? Itu yang saya terus pertanyakan di dalam hati saya. Tapi pada saat itu saya mulai tidak sanggup, saya ingin menjerit. Pada saat itu saya menjerit kepada Tuhan. Dan mulai hari itu juga saya mulai membuka hati saya, Tuhan ini aku, ampuni aku yang bersalah. Aku yang bersalah. Pada saat itu saya juga mengambil puasa. Di dalam 1 minggu itu cuma 2 hari off saya nggak puasa, lebihnya itu saya puasa setiap harinya. Karena kasus saya saudara itu diberatkan ya. Kalau nggak salah itu kasus saya dibilang 86 ya, pembunuhan secara direncanakan. Oke. Iya. Kita cut dulu, Ibu minum dulu, Ibu tenang lagi. Oke, teman-teman sekalian. Oke. Jadi Ibu Agustini
Agusniwati saat ini ya, dari cerita kita sudah berada di dalam lapas Pangurayan. Pangurayan. Oke, sebelum kita lanjutin, saya baca dulu ya. Sebuah keterangan aja. Penusukan dapat dikategorikan ke dalam pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUH pidana yang menyatakan bahwa barang siapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama-lamanya. Itu peraturan negara di Indonesia. Ibu Agus ini sudah melakukan tindakan tersebut dan tadi menurut saya sudah dengarkan ibu sudah 3 bulan menjadi tahanan jaksa. Oke, ibu bisa lanjutkan cerita ini, kita simak sama-sama semuanya. Oke, ini saya sudah di dalam, ya, di dalam saya sudah mulai menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Pada saat itu saya nggak mengerti. Saya belum pernah mendengar suara Tuhan. Saya belum mengerti apa itu bahasa roh. Saya nggak mengerti pada saat itu. Tapi setelah saya alami di dalam lembah kekelaman itu, saya rasakan jamahan Tuhan luar biasa. Dan pada saat itu lapas itu Pak nggak seperti yang di Medan ini ya. Bisa dalam 1 minggu itu mungkin berapa kali aja pelayanan bisa masuk. Pada saat itu di sana enggak Pak. Dalam sebulan itu cuma 2 kali. Saya ingat waktu itu ada hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan masuk suami istri dan keesokan harinya kita harus bertemu. Pada malam itu saya sudah bergumul berdoa, Tuhan sanggupkan saya untuk bersaksi bahwa saya adalah alat-Mu Tuhan. Mengapa saya bisa masuk ke sini, apa tujuan Tuhan, dan itu sudah saya dapatkan di dalam pribadi saya untuk bersaksi di depan para tahanan juga bersama-sama. Oke, Bu. Ibu tenang dulu. Oke, akhirnya Ibu Agus gitu ya? Ya, Ibu Agus saja. Akhirnya Bu Agus masuk dia ke Lapas Riau. Ya. Di Pangurayan. Oke. Kita jangan ngelanjutin dulu, kita dengar dulu. Bu, tinggal di lapas itu makanannya enak nggak sih, Bu? Saya lupa ya Pak ya. Tapi selama saya di lapas saya tidak mungkin cuma 1 minggu saya makan nasi lapas. Lebihnya saya makan nasi kantin. Itu karena anugerah Tuhan Pak. Itu karena anugerah Tuhan. Setahu saya tinggal di lapas makanan nggak enak. Nggak enak memang. Baik. Saya mau tanya. Kita ngomongnya apa adanya ya Bu ya. Kita akan ceritakan ke orang apa. Bu, tinggal di lapas enak nggak sih Bu? Nggak enak lah Pak. Namanya kita jadi tahanan ya. Kita nggak ada kebebasan. Di penjara. Ibunya di penjara. Itu aja kita ngomongnya satu poinnya di penjara. Iya betul. Oke, ibu ini sudah di penjara. Jadi artinya kebebasan Anda selesai. Iya. Anda sudah dianggap melanggar hukum negara Indonesia. Itu dulu. Kita belum dengar ceritanya ibu ini. Kita belum dengar. Ibu tadi bilang anak ibu yang menyusui ikut ibu. Iya, selama seminggu Pak. Selama seminggu. Setelah itu enggak. Setelah itu ibu tinggal di penjara sendirian. Sendirian bersama teman-teman di dalam. Sama teman-teman. Teman-teman yang mana Bu? Itu teman-teman lapas lah. Iya, oke. Di dalam. Iya. Maaf ya Bu, kita udah poin aja. Di dalam ada pembunuh juga kan? Pembunuh cuma saya Pak. Yang lainnya itu dia bandar narkoba, istri Kapolsek. Sebentar, oke, ada bandar narkoba, ada PSK Bu? Ya. Ada PSK, ya. ada bandar narkoba, ya. ada pencuri. Pencuri iya Pak. Ada, jadi ibu cuma pembunuh? Iya. Dianggap pembunuh begitu ya? Iya, saya nggak bilang ini. Capek nggak sih Bu? Ya kalau saya rasakan karena saya bersama Yesus di dalam, itu luar biasa Pak. Karena saya bisa menyampaikan firman kepada mereka. Dan mereka itu lain dari kita. Dan mereka adalah saudara kita Muslim. Itu yang Tuhan inginkan. Ada orang di penjara, ibu tadi bilang apa tadi? Saya bisa melayani mereka. Iya, melayani mereka. Lembah kekelaman itu ngajarin orang seperti ini Bapak Ibu. Lembah kekelaman itu ngajar orang lebih berani untuk memberitakan firman di dalamnya. Yes, amin. Banyak orang terlampau pengecut dengan masalah. Betul. Ketika berhadapan dengan masalah terlampau takut orang. Iya. Ibu ini
Saya agak pusing dengar cerita ibu ini, agak pusing, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut lagi, dia punya cerita. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Pada saat itu, selama saya proses di dalam, saudara, saya nggak pernah. Kalau sore itu saya selalu dikasih keluar bersama dengan pegawai-pegawai lapas. Saya dikasih kebebasan. Puji Tuhan, itulah Tuhan bedakan. Karena saya melayani selalu dan saya berpuasa, dan di saat saya berpuasa, saya beribadah, itu ruangan itu mereka tidak berani ribut satupun. Tidak ada berani ribut satupun, dan mereka menghargai. Sebentar teman-teman. Sebentar. Selama ini kita ngomong begini. Selama ini kita ngomongnya begini nih. Kalau di dunia pelayanan, kita anak Tuhan, kita dibedakan dengan yang lain. Kita dibedakan kehidupan kita. Kita selalu tampil beda. Ibu ini ngomong dibedakan tapi dia di penjara. Dan ibu ini bisa ngomong begini, kita dibedakan dengan yang lain. Kalau ngomong ibu bilang gitu, saya bilang amin. Tetapi kalau bercerita saya dibedakan tapi saya di penjara, aduh, nggak munafik lah ya. Itu butuh kualitas manusia itu yang beda gitu. Oke, kita lanjutin. Ibu Agus cerita lagi. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Dibedakan begini Pak, kita dikasih kebebasan. Misalnya teman di dalam, saya bisa di luar, dan saya bahkan ditawarkan untuk ke depan sebagai pegawai. Memang pegawai lapas berkata jangan dikasih tahu ya Bu, kalau ibu itu bilang aja pegawai baru, untuk memeriksa tamu yang datang bagian wanita. Mana tahu dia bawa alat tajam atau bawa narkoba, itu ya Pak ya. Jadi saya disuruh pegawai, dan pada saat itu kita juga di situ mau membuka paket C. Ya, paket C, dan ketua lapas sudah memanggil saya. Salah satu pengajar itu adalah ibu, katanya sama saya. Saya bilang, itu kapan akan diadakan Pak? Tahun depan. Oh, saya nggak sampai tahun depan. Saya sidang bebas, itu saya katakan. Jadi mungkin ketua lapas ini udah mulai merasa, wow, ibu ini udah mulai berhalusinasi nih, mungkin udah ada gilanya ini, mungkin gitu perasaan mereka. Tapi saya setiap keluar, saya selalu sempatkan menyampaikan firman kepada mereka. Bahkan kepada satu ruangan saya selalu menyampaikan firman, saya berdoa. Dan itu saya lalu ingat lagu yang saya nyanyikan itu pada saat itu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dan mereka yang muslim juga minta, Bu, catatkanlah lagu itu gitu. Jadi kami sering sharing di dalam, maaf cakap, apa Ibu Bapak bilang PSK itu, bahkan ketua PSK-nya di dalam, dia suku Madura, dia pada saat itu rajin sholatlah kamu. Tapi dia ada memakai satu jimat pada saat itu, dan di situ saya nyatakan dan saya berdoa bahwa jimatmu tidak berkuasa. Sembahlah Allah itu yang benar-benar. Itu pada saat itu saya bersaksi benar-benar. Singkat ceritanya Pak, di dalam itu saya bisa ikut latihan olahraga sama pegawai-pegawai, dan makanan itu puji Tuhan selalu ada yang mengirim berkat Pak. Saya nggak tahu dari ruangan mana, karena di situ lapasnya seperti kayak di Pancur Batu bergabung, tapi terpisah ruangannya. Tapi lebih luas lapangannya Pak daripada Pancur Batu. Jadi Oke, sebentar. Aduh, kepala makin sakit, Bapak dan Ibu, kepala makin sakit. Seorang istri saya bilang ibu istri gembala. Kita buka-buka. Seorang istri gembala. Istri gembala. Ya, istri gembala tahu kerjaannya kan ya, berarti istri pendeta. Sekarang masuk penjara. Terus tadi ibu bilang dibedakan. Di penjara ibu ini kerjanya apa? Melayani Tuhan. Di dalam lembah itu ibu itu masih melayani Tuhan, memberitakan firman. Apa? Ke PSK. Kemudian di luar orang percaya tetap melayani. Dari tadi ibu ini belum menceritakan masalahnya, belum menceritakan. Dari tadi ngomongnya pelayanan, melayani orang, dipercaya. Kita sedang konsentrasi ke masalah lembah kekelaman. Seakan-akan bagi ibu ini lembah kekelaman itu satu jalan agar Anda melayani, agar saya melayani, ibu ini melayani. Cuma yang gak habis pikir, kenapa mesti di penjara? Oke, sampai cerita ini selesai kita akan dengarkan. Silakan Bu. Ini udah di dalam proses pelayanan di dalam penjara, tapi di dalam proses untuk masuk ke sidang Pak, itu selama 3 bulan memang. Sidang pertama saya ikuti. Pada saat itu
kalau kita mau dibawa ke sidang itu tangan diborgol ya Pak. Saya berdoa, Tuhan jangan borgol tangan saya Tuhan. Saya mau kau bedakan, tetap kau bedakan saya Tuhan. Pada saat itu saya tidak diborgol. Hitung sampai di tempat dan saya pulang lagi. Terus di dalam, karena saya sering pelayanan di dalam, jadi mereka udah tahu saya dipanggil di sana ibu guru. Bu guru, apa hasilnya? Saya sidang bebas. Saya selalu mengatakan iman. Saya sidang bebas. Sampai dibilang ada satu pengacara di sana, advokat yang dalam kasus perampokan juga, dia tahu tentang undang-undang. Dia mengatakan, itu janganlah terlalu bertuhan. Samanya Tuhan kita, oh beda. Kalau kau Tuhanmu mungkin kau tidak percaya dengan kuasanya. Aku percaya bahwa saya akan sidang bebas. Enggak toh, itu minimal itu 8 tahun loh penjara kamu. Kita buktikan, saya tidak mempunyai apa-apa, yang saya miliki hanya Tuhan. Pada saat itu, puji Tuhan, di dalam sel itu pun murid-murid juga merasa keberatan kalau saya masuk ke dalam sel. Bahkan dari dinas kependidikan, kepala dinas, pengawas kita juga, suami istri dengan kepala sekolah juga mengunjungi saya di dalam penjara, bahwa memang dilihat bahwa karakter saya tidak seperti itu gitu. Jadi, dan mereka tahu bahwa saya tidak bersalah. Cuma pada saat itu dalam proses sidang terakhir, si korban disuruh hadir. Pada saat itu dia hadir dan dibilang, jaksa pada saat itu, maukah saudara minta maaf kepada korban? Saya mengatakan, saya mau Pak, saya bersalah. Saya katakan seperti itu. Tapi di dalam proses itu saya memang betul-betul minta ampun dan saya mengasihi dia begitu dalam, Ibu Huta Barat ini. Dan dia mengatakan, silakan Bu, minta maaf kepada si korban. Saya berjalan melangkah dan memeluk si korban. Saya betul-betul mengasihi kasih Yesus yang ada pada saya. Saya mengatakan, maafkan saya, Yesus mengasihimu, kembalilah kepada Yesus, supaya jaminan keselamatan itu kamu terima. Itu yang saya katakan. Dan pada saat itu, ruangan sidang itu tidak ada satupun orang yang tidak menangis. Bahkan semua yang di depan jaksa itu semua menangis, padahal mereka nggak ada yang Kristen loh Pak, mereka Islam semua. Dan itulah rasa saya zaman Tuhan, Roh Kudus itu hadir pada saat itu di situ. Itu yang saya rasakan. Dan setelah korban dihadirkan, setelah pulang saya dipanggil oleh jaksa penuntut. Pada situ jaksa penuntut, oh iyalah Bu, itu nyerupanya lawanmu Bu, nggak pantas kau di sini, nggak cocok kau di sini katanya. Tapi Pak, ada tujuan Tuhan saya di sini. Itu saya katakan kepada jaksa itu. Dan memang pada saat itu saya bilang sama keluarga yang jaksa penuntut saya ini, begitu gimana ya, kita misalnya dia minta kasus 150 juta uang, minta tahan cuma misalnya bisa jadi 2 tahun. Kita Pak, jujurlah nggak ada apa yang saya miliki. Jujur saya hanya mengandalkan Tuhan. Dan pada saat itu saya nggak tahu, pokoknya aku percaya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allahku yang luar biasa yang kusembah. Itu singkat ceritanya memang betul Pak, saya sidang bebas. Saya sidang bebas pada saat itu. Di saat mengatakan sidang jatuh hukuman, hujan lebat sekali dan mobil ribut. Di saat mengatakan apa kejelekan saya itu tidak kedengaran, saya juga tidak dengar apa sih yang dibilang Bapak ini. Tapi di saat mengatakan kebaikan Ibu ini, semuanya sunyi, jarum jatuh, tek, kedengaran. Oke, cut. Halo operator, jangan ngantuk tuh teman-teman. Lembah kekelaman mengkoreksi karakter saudara. Ibu ini disuruh minta maaf ke si korban. Kasihilah musuhmu, datang minta maaf. Yesus kan seperti itu. Yesus itu seperti itu. Lembah kekelaman, karaktermu dibaharui. Saya mau nangis sih sebenarnya, cuma karena ada Ibu Agus ini malu. Karaktermu dibaharui, lembah kekelaman itu. Ini nih, jiwa ini, roh ini semua dibaharui. Sombong-sombong lu tuh dihilangin. Kan kita kan banyak yang gitu ya. Yang merasa hebat dihilangin. Apa sih kalau mau bisa apa coba di penjara? Enggak bisa apa-apa. Karakter Ibu ini kembali dikoreksi Tuhan. Agar apa? Tuhan menemukan pribadi-pribadi yang berkenan sama dia. Oke. Saya nggak gitu tertarik dengan vonis bebas.
Maaf Bu, saya tidak begitu tertarik dengan vonis bebas. Vonis bebas itu adalah upah aja. Tetapi perjalanan itu yang nanti kita tanya lebih detail. Nggak apa-apa, kita akan detail nanti. Kita biar Ibu ini sudahin dulu. Silakan Bu. Oke. Terima kasih Pak. Ya, pada saat itu memang pas saya sidang bebas. Puji Tuhan, saya tidak tahu mau mengatakan apa. Saya hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Rekan-rekan guru juga datang kepada saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan pada saat itu saya kembali lagi ke dalam karena untuk proses tanda tangan surat-surat menyurat, karena udah agak sore, jadi besoknya saya keluar. Dan pada hari itu teman-teman udah pada satu kamar ya, pada gini sedih. Bu guru janganlah pergi, ingat kami Bu guru, saya akan mengingatmu. Tapi satu kerinduan saya, apa maunya kau kudoakan, maunya kau menerima Isa Al-Masih yang kusembah itu, pasti bisa kau alami, saya bilang pada saat itu. Dan mereka rindu didoakan, dan mereka saya lahir barukan menerima Yesus menjadi dan Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itu mereka saya doakan, menangis meraung, dan mereka memeluk saya. Keesokan harinya Pak saya pulang, itu nggak pernah loh, ibaratnya tahanan itu dikasih keluar gerbang luar paling luar. Pada saat itu mereka satu ruangan saya itu dikasih untuk mengantar saya pulang. Pada saat itu setelah saya doakan mereka, dan itulah yang terjadi di dalam hidup saya percaya itu semuanya karena Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Dan pada saat ini hingga itulah kerinduan saya, Tuhan saya mau melayanimu. Dan kami bertemulah dengan Miracle Ministry yaitu M2, Ibu Dona yaitu sama Pak Romeo Simanjuntak, koordinator dari M2 ini. Dan disitulah saya melayani untuk ke penjara-penjara. Karena Pak di sanalah orang-orang yang benar-benar yang tidak mengenal Tuhan yang boleh diselamatkan. Dari situlah kita bisa menyampaikan kesaksian bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Haleluya. Teman-teman, tepuk tangan dulu yuk. Di situ belakang ada Ibu Dona dari M2, ada Pak Romeo Simanjuntak, ada Ijul Ferdinand Ginting, operator Amazing Ministry, yang kita semua berkaca-kaca. Vonis bebas. Bu. Ya Pak. Merdeka itu enak gak sih Bu? Enak Pak. Dengar, merdeka itu enak. Iya. Maaf Bu, di penjaranya enak? Ya enggak lah Pak. Enggak Fakta, enak. penjara itu udah enak. Oke. Oke, mulai kita korek sekarang Ibu Agus ini. Iya. Supaya apa? Karakter kita berubah. Bu Agus. Iya Pak. Jangan tersinggung. Iya. Seremnya pertanyaannya. Jangan tersinggung Bu. Iya. Tapi ini fakta. Iya, ini harus Ibu ceritakan karena begitulah manusia. Kenapa begitu apa yang tersirat di pikiran Ibu sehingga ayunan pisau itu bisa langsung kena ke perut Ibu Huta Barat? Kita cuma pengen tahu. Ingat teman-teman, waktu itu Ibu ini adalah istri gembala. Iya. Di sore itu ketika konflik terjadi, kenapa begitu ringannya pisau itu mendarat ke perut Ibu Huta Barat? Kita pengen tahu dulu apa yang ada di benak Ibu Agus ini. Ibu nggak tersinggung kan? Enggak. Oke, silakan Bu. Di dalam benak saya pada saat itu saya hanya mau pembelaan diri aja, karena saya juga masih manusia ya Pak. Rasa takut itu ada. Oke, seperti itulah kita. Iya. Selalu ngomongnya itu kan pembelaan diri. Iya. Rasa takut itu ada. Jadi jawaban Ibu ini, ya kita nih masih punya daging Bu. Kita ini bukan hewan. Ini cukup relevan gitu. Jika kalau Anda bilang Anda jatuh, relevan aja. Silakan Bu. Iya. Terus Bu? Terus tapi saya merasa itulah cara Tuhan Pak. Kalau saya bilang itulah cara Tuhan untuk mematikan rasa keangkuhan saya. Itu saya sadari ya saudaraku. Mematikan keangkuhan Ibu Agus. Itu intinya. Jadi Tuhan menginginkan hati kita yang betul-betul tulus mengasihi Dia, hati yang membuka untuk melayani Dia, untuk mengasihi, intinya untuk mengasihi jiwa. Belas kasihan itu harus begitu banyaknya, itu intinya Pak. Ya, seorang istri gembala aja dikoreksi Tuhan kehidupannya, hatinya Bapak Ibu ya, dikoreksi Tuhan melalui kasus ini. Maaf, Ibu menyesal melakukan itu?
pada awalnya menyesal Pak, tapi terakhirnya karena saya hidup dalam Tuhan, oh tujuan Tuhan seperti ini ternyata dalam hidup saya. Itu suatu pembelajaran bagi kita. Itu pembelajaran bagi saya pribadi ya. Itu, dan kuasa Tuhan itu betul-betul nyata, itu yang mau saya saksikan kepada seluruh umat Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus. Jangan takut, sebab Tuhan beserta kita. Walaupun kita di dalam lembah kekelaman, di bawah tubir laut sekalipun, Tuhan itu ada. Tuhan itu ada, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang saya percaya. Dan pada saat itu berkat juga melimpah bagi saya. Di dalam berkat saya melimpah, Pak. Ya, ada aja yang datang untuk memberikan berkat bagi saya, dan saya juga bisa memberkati orang-orang yang di dalam. Itu pada saat itu yang saya lakukan. Luar biasa ya teman-teman, luar biasa. Lembah kekelaman itu mendidik orang. Maaf nih, kita nih banyak nih yang lahirnya udah Kristen. Ya Bu, betul. ya. Ya betul Pak, betul. Di tengah jalan ketemu dengan namanya proses, bingung, salah jalan, tidak mau dididik Tuhan. Banyak orang mengira ikut Kristen itu enak-enak aja. Betul Pak, betul. Ya Bu ya. Sekarang gini Bu, Ibu tolong. Orang menganggap orang Kristen itu enak-enak aja. Versi Ibu gimana sih? Oh tidak, orang Kristen itu jangan enak-enak saja ya. Kita diselamatkan supaya kita bisa menyelamatkan orang. Amin. Apa yang kita rasakan itu bisa, supaya bisa juga orang rasakan, itu kasih Yesus. Kita bisa bagikan bagi mereka. Nah, pikul salib, itulah salib kita. Itu memenangkan lingkungan kita, saudara-saudara kita, dan keluarga kita, dan itu masih dalam pergumulan ya saudaraku. Jadi untuk mengikuti Tuhan itu nggak gampang. Siapa bilang gampang? Nggak gampang. Tapi kalau kita hidup di dalam roh Tuhan, betul-betul di dalam roh Tuhan, itu semuanya ringan, nggak ada yang berat. Amin. Untuk mengasihi musuh, coba saudara bayangkan bagaimana, kasihilah musuhmu. Coba saudara bayangkan bagaimana kita mengasihi orang yang sudah menyakiti kita. Tapi karena kasih Yesus benar-benar ada, roh Tuhan itu ada pada kita, kita sanggup melakukan itu dengan kuasa Tuhan yang benar-benar Tuhan sudah berikan bagi kita. Saya dengar ini Bapak Ibu kayak diketok ini Pak. Dah. Ibu, tadi saya sudah ungkit sebelum kejadian. Sekarang saya ingin tahu, kita juga mau tahu. Selama di dalam penjara, maaf Bu, ya. Saya kata-kata saya yang tegas-tegas aja. Ya, selama di penjara, saya ingin tahu Bu, bagaimana kualitas doa Ibu? Wow, kualitas doa saya di dalam penjara. Apa semakin drop? Tidak. Apa semakin biasa-biasa aja? Enggak. Ibu perlu sampaikan kepada kita semua untuk memotivasi kualitas doa. Kalau kita ngomong doa, berarti kita kualitas hubungan dengan Pencipta. Ya, itu betul. ya, kita mau dengar dari Ibu Agusnya, versi dia. Silakan. Ya saudara, selama saya di dalam penjara, ya, itu kalau menurut dunia itu neraka nomor 2 itu. Ya, itu dibilang teman-teman waktu di Riau, neraka nomor 2. Jadi udah saya masuki bagaimana neraka. Tapi Tuhan bisa angkat saya di sana karena kuasa doa saudara. Tanpa doa dan puasa itu tidak bisa. Jadi hubungan intim kita itu semakin membaik kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, apa saja yang kau minta, aku ada di dalam kamu, kamu ada di dalam aku. Amin. Firman-Mu di dalam aku. Jadi itu saudara, kalau memang dia di dalam kita, kalau kita tidak di dalam firman-Nya itu tidak akan terjadi. Jadi firman dan doa dan puasa itu tidak bisa dipisahkan. Itu sejalan saudaraku. Setiap hari saya baca firman, setiap hari saya berdoa, setiap hari saya puasa. Dalam 1 minggu cuma 2 hari saya off, lainnya saya puasa terus. Nggak ada makan dan tidak ada minum. Makanya saya percaya tuh hidup kita bukan karena makanan atau karena roti, tapi karena Tuhan yang memberikan kita hidup. Jadi saudara jangan takut untuk saat ini ya, untuk melayani Tuhan. Kemanapun saudara diutus, mau ke pelosok sekalipun, mau katakan kepada Tuhan. Dan saat ini saya juga siap, kemanapun saya diutus Tuhan, saya siap. Pasti Tuhan percukupkan segala apa yang saya butuhkan di saat saya di dalam pelayanan. Saya nggak takut, karena saya sudah melampaui hal-hal yang begitu luar biasa, yang mungkin di dalam pikiran manusia itu tidak mungkin terjadi, tapi itu bisa mungkin terjadi. Haleluya. Itulah yang saya sampaikan. Jangan takut,
karena Tuhan beserta kita. Walaupun di dalam lembah kekelaman, Tuhan menuntun hidup kita. Haleluya. Oke, belum selesai, Bu. Ibu mau lari aja. Enak aja mau lari. Di dalam penjara, di dalam kekelaman, Ibu ini nyinggung masalah doa, baca firman, doa puasa. Ya. Kayak nggak nyambung nih dengan logika manusia. Di dalam permasalahan, Ibu ini melakukan tindakan tadi, doa kembali berkualitas, baca firman, lebih kenal dengan Tuhan, puasa. Puasa itu dia mempertahankan satu hubungan yang spesial dengan Tuhan. Yes, Bu, dasar Ibu berpuasa apa sih? dasar saya berpuasa, Pak, itulah saya mau rindu betul-betul nyata kuasa Tuhan. Secara pribadi saya juga pada saat itu kan saya belum setia di hadapan Tuhan, walaupun saya mungkin sudah menjadi ibu gembala ya, terutama kesombongan. Karena di dalam puasa itu kita betul-betul diajari untuk menjaga hati, terutama kesombongan kita, dan kita diajar situ untuk bersabar, untuk lemah lembut, yaitu buah-buah roh itu ada kita dapatkan di dalam puasa itu. Itu Pak, itu yang saya rasakan. Saya belajar untuk lemah lembut, untuk lebih bersabar, untuk lebih lagi bertekun, bermurah hati, memberi. Di situ semuanya ditanggalkan di dalam puasa itu, Pak. Itulah yang saya rasakan. Dan firman itu seperti pedang bermata dua. Itu yang menguatkan roh kita. Di saat iblis mengintimidasi kita, maka firman keluar di dalam benak saya. Diam kau setan, saya mengatakan gitu. Firman Tuhan berkata seperti ini. Saya sudah menjadi anak Allah contohnya. Kau seperti ini, begini, kau masuk penjara, udah hamba Tuhan. Seperti itulah. Tapi firman Tuhan selalu menguatkan saya. Dan saya berdoa. Mungkin di dalam doa itu yang karena saya sudah dapat mengerti dalam bahasa roh gitu, saya jarang-jarang pakai bahasa seperti biasa. Saya hanya memakai bahasa roh terus. Makanya di dalam ruangan saya itu kalau udah saya seperti itu, mungkin saya tercampak atau bagaimana, mereka diam, 1000 bahasa, mereka hanya diam. Tidur. Saya mendengar, ayo tidur, jangan ganggu ibu guru, dia lagi berdoa. Seperti itulah mereka. Dan pada saat itu saya ingat mereka menerima, saya katakan Yesus. Mereka susah mengatakan bahwa Yesus di dalam mulut mereka. Saya topang tangani mulut mereka, saya katakan dalam nama Yesus, roh-roh Allah Akbar tidak bisa menjamah mereka. Tuhan tolong, katakan Yesus. Mereka menangis di saat mereka menerima Yesus itu, mereka meraung-raung. Itu yang saya lihat, begitu dahsyat perbuatan Tuhan pada saat itu. Itulah Pak yang saya alami. Luar biasa. Ya. Lembah kekelaman. Banyak dari kita yang menilai lembah kekelaman itu salah. Lembah kekelaman mengajarkan kita seperti ini Bapak Ibu, karakter yang berubah. Ya. Semua karakter dirubah di lembah kekelaman. Begitu kita tinggalkan lembah kekelaman itu, saya suka tuh dengan kata-kata tadi, vonis bebas. Waduh, Ibu tadi bilang rasa merdeka itu sangat luar biasa. Baik, sebelum kita akhiri, saya pribadi Bu, terima kasih Bu. Saya minta tolong Ibu satu kata terakhir kepada penonton Amazing Ministry mengenai hal ini, mengenai lepasnya Ibu dari pembelaan Tuhan atas Ibu di dalam to the point penjara. Ibu kasih masukan buat teman-teman. Setelah itu saya harap Ibu mau tutup dengan doa. Puji Tuhan buat saudara-saudara mungkin yang ada di dalam ya. Sebentar, itu yang dalam penjara maksud Ibu ya? Iya. Okay. Mana tahu mereka juga bisa melihat ya kan acara kita ya Pak ya. Jadi jangan takut, jangan mundur dan tetap berdoa kuat kepada Tuhan, sebab Tuhan itu mujizatnya tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai saat ini juga dia tetap sama, dia tidak pernah berubah saudaraku. Buat teman-teman juga yang ada di luar ya, jangan mau lalai dalam kehidupan atau saudara nyaman di dalam zona nyaman saudara. Tetaplah layani Tuhan selama masih ada waktu Tuhan berikan saudara. Itulah tujuan hidup kita. Jikalau kita sadar apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, kita tidak mau
berlengah-lengah di dalam dunia ini, saudara. Kita tetap terus mengejar apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Karena hidup kita bukan di tempat ini, saudara. Tempat kita itu dari rumah Bapa yang sudah Tuhan sediakan. Itu yang Tuhan inginkan. Biarlah melalui kesaksian saya juga bersyukur sudah bertemu kepada M2, yaitu Miracle Ministry. Biarlah di Miracle Ministry ini, di tim kami ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan dan pelayanan kita semakin berkembang karena Yesus beserta pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa. Aku bersyukur Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan buat pertemuan kami Tuhan, kepada grup Imaging di tempat ini Bapa. Bersama Tuhan peserta-peserta, Tuhan panitia hamba-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan melalui kesaksian hamba-Mu Bapa, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa Tuhan diselamatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak takut karena Engkau beserta kami Tuhan. Bahkan di dalam lembah kekelaman pun sekalipun kami Tuhan, Engkau tetap membimbing kami Tuhan, memegang tangan kami Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah yang merakit kami. Engkau tahu Tuhan kedalaman hati kami Tuhan Yesus. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya. Aku serahkan Tuhan setiap umat-Mu yang hadir juga di tempat ini Bapa. Bahkan Tuhan, di dalam Tuhan Yesus, pekerjaan untuk menyaksikan-Mu di tempat ini Tuhan semakin besar Bapa. Mari Kau pertemukan lagi dengan orang-orang yang lebih luar biasa di dalam pengalaman mereka pribadi, secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Bapakku, berkati Tuhan Yesus. Begitu juga dengan tim kami Miracle Ministry Bapa, melalui Tuhan koordinator hamba-Mu Ibu Dona dan Bapak Romeo Tuhan. Hamba-Mu boleh Tuhan bersaksi di tempat ini Bapa. Itu semua karena anugerah-Mu yang besar Tuhan, karena nama-Mu yang mau kami tinggikan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami percaya, kami berdoa, kami bersyukur, dan di dalam nama Yesus kami hancurkan segala pekerjaan setan yang tidak berasal dari Tuhan. Kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Intimidasi setan, serangan balik tidak berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, biarlah kami hidup semakin Tuhan besar Tuhan, sebagaimana Engkau besar di hadapan bumi ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Oke, terima kasih buat sahabat Amazing semuanya, teman-teman. Sampai jumpa minggu depan lagi. Tetap jadi berkat, tetap jadi garam, tetap jadi terang. Amin. Terang itu tinggal di atas, jangan main di bawah-bawah. Tuhan Yesus berkati. God bless. God bless you.